saat yang indah ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Tapi kami percaya Roh Tuhan bekerja dimanapun kami berada, di setiap rumah anak-anak Tuhan. Saat ini Roh-Mu bekerja Tuhan, dan menjamah setiap jiwa-jiwa, menjamah setiap hati yang rela untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya hamba berdoa Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus kiranya menjamah setiap hati kami. Roh Kudus melembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kami kedamaian, sehingga kami bisa dengan tenang hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh membangunkan iman kami, meneguhkan iman kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat hari depan kami yang lebih penuh dengan pengharapan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat yang saat ini tidak dapat beribadah di gedung gereja. Tapi kita percaya bahwa dimanapun Anda berada, Roh Tuhan dapat menjamah Anda dan memberkati Anda. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin membangunkan iman kita di dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita, umat-umat percaya. Anda tidak dapat beribadah di gereja, tapi di rumah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama yang hari ini akan kita dengarkan. Itu sebabnya mari kita membuka sama-sama Alkitab kita di dalam satu kitab, yaitu dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Hari ini saya ingin berbicara tentang pribadi seorang yang bernama Yosafat. Yosafat, arti nama Yosafat adalah Yahweh menghakimi, dari nama Yehosafat atau Yahsafat. Yahweh menghakimi atau Tuhan menghakimi. Siapakah yang dihakimi? Yang dihakimi tentu bukan Yosafat, tetapi Tuhan menghakimi dunia. Nah, Yosafat saudara adalah seorang raja dari bangsa Yehuda atau negeri Yehuda. Dia adalah raja yang keempat menggantikan ayahnya yang bernama Asa. Yosafat menjadi satu pribadi yang hari-hari ini saya pikir cocok untuk kita renungkan kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, hari ini dunia sedang dihakimi oleh Tuhan. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Cina, tetapi seluruh dunia, seluruh bumi sedang menghadap penghakiman Tuhan. Dan ini adalah baru permulaan dari semua penghakiman yang akan Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih, nama Yosafat ini kemudian juga digunakan oleh Nabi Yoel. Dalam kitab Yoel pasal yang ketiga, Yoel berkata bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini di lembah Yosafat. Di lembah itulah Tuhan akan berurusan dengan semua bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia. Tetapi kita percaya bahwa bagi orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan, penghakiman Tuhan akan berbeda bagi kita. Kita akan diluputkan, kita akan dibedakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita menghadapi penghakiman Tuhan di akhir zaman, maka kita harus belajar dari seorang yang bernama Yosafat. Mari kita membuka dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang pertama. Saya membacakan sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan
di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Sekali lagi ayat 3 berkata, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat yang keempat, melainkan mencari Tuhan ayahnya, Tuhan yang disembah oleh Daud. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara yang kekasih, sampai ayat 4 kita melihat bagaimana Yosafat menghidupi kehidupannya sebagai seorang raja Yehuda yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yosafat menjalankan pemerintahannya dengan hikmat. Jadi dia bukan seorang raja yang biasa-biasa, dia bukan raja kaleng-kaleng, dia raja yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya sebagai seorang raja Yehuda. Melalui ayat ini saya ingin juga mendorong kita sekalian, supaya jika kita menerima tugas dari Tuhan, kita mendapatkan pelayanan dari Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita mengerjakannya dengan hikmat, bukan asal mengerjakan. Ayat yang kedua, Yosafat dikatakan dia menempatkan tentara di semua kota berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi Yosafat memiliki strategi yang jitu untuk dia mempertahankan apa yang telah direbut oleh ayahnya dan melanjutkan kerajaan ini dengan baik. Yosafat tahu apa yang harus dia lakukan dengan hikmatnya. Yosafat mengerjakan tugasnya sebagai seorang raja dengan sungguh-sungguh. Dan saudaraku yang kekasih, Tuhan menyertai Yosafat. Saudaraku, penting untuk kita mengerti bahwa kita harus hidup memang dengan hikmat. Kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dengan cermat, dengan cerdas, dengan smart. Tapi ingat bahwa kita tidak bisa mengandalkan saja kecerdasan kita. Yosafat memang cerdas. Yosafat sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaannya, tapi dia tetap membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ketiga menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Ini adalah sisi kedua dari kehidupan Yosafat. Dia bukannya hidup dengan hikmatnya, dengan smart, dengan brainnya, dengan kepintarannya, tapi dia juga hidup dengan Tuhan. Jadi kita juga harus belajar hidup disertai oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita disertai oleh Tuhan? Tentu ada cara dan sebabnya. Tuhan tidak sembarangan menyertai orang. Tuhan tidak sembarangan menyertai seseorang. Dia harus menemukan sebabnya mengapa dia harus menyertai seseorang, yaitu Anda dan saya. Ayat yang ketiga, saudaraku yang kekasih, menjelaskan seperti ini. Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Yang pertama, Yosafat disertai oleh Tuhan karena hidupnya itu dia mengacu pada kehidupan leluhurnya, Raja Daud. Saudara yang kasih, Alkitab mengajarkan bahwa Daud dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bible menjadi mistar, menjadi ukuran bagaimana raja yang benar di hadapan Tuhan. Kalau seorang raja dikatakan dia hidup sesuai dengan kehidupan Daud, maka raja itu pasti dipandang benar oleh Tuhan dan Tuhan pasti menyertai dia. Tapi kalau dia tidak hidup berdasarkan ukuran Daud, maka Tuhan tidak menyertai dia. Nah, Yosafat yang pertama, dia hidup sesuai dengan kehidupan Daud di hadapan Tuhan. Dia tidak hanya belajar dari ayahnya yaitu Asa, tapi dia belajar dari leluhurnya yaitu Daud. Itu yang pertama, saudara. Yosafat memiliki model yang benar dalam hidupnya, yaitu dia mengambil Daud sebagai model. Dia tidak mengambil raja-raja yang lain sebagai model. Yang kedua, Alkitab mengatakan ayat yang ketiga bagian B, dan dia tidak mencari Baal-Baal. Yosafat tahu bahwa Tuhan tidak pernah bisa disandingkan dengan Baal. Jadi Yosafat tidak mau mencampur Tuhan dengan Baal.
kita pun jangan sekali-sekali mencampur Tuhan dengan kekuatan yang lain. Dan yang ketiga ada pada ayat 4, saudara. Alkitab mengatakan, dia mencari Tuhan ayahnya. Dia mencari Tuhan. Ini bagian yang tidak kalah penting dari 1 dan 2, yaitu Yosafat adalah seorang yang mencari Tuhan. Saudara yang kasih, Alkitab banyak bicara tentang bagaimana seorang percaya harus mencari Tuhan. Kata kunci daripada penyertaan Tuhan bagi Yosafat adalah dia mencari Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita mencari Tuhan, saya percaya apa yang dialami Yosafat akan dialami juga oleh kita. Lalu apa yang dialami Yosafat? Mari kita lihat ayat yang kelima, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Saudara, yang pertama yang dialami oleh Yosafat ketika dia mencari Tuhan, maka dia dikokohkan kerajaannya, lalu dia menjadi kaya dan terhormat. Saya ingin kita mengerti bahwa menjadi kaya, menjadi terhormat, menjadi kuat itu hanyalah akibat. Itu hanyalah hasil dari sebuah pencarian Tuhan. Itu bukan tujuan. Tujuan hidup kita bukan menjadi kaya. Tujuan hidup kita bukan dihormati. Tujuan hidup kita bukan kuat. Tapi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu akan kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan. Dan Yosafat mencari Tuhan, lalu Tuhan berikan bonus. Dia dikokohkan kerajaannya. Dia menjadi orang yang kaya dan terhormat. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara, mari kita melihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 yang mungkin cocok dengan situasi hari-hari ini. Mari kita lihat. Ketakutan yang dari Tuhan, sekali lagi, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Saudara, saya senang dengan ayat ini. Ayat 10 mengatakan bahwa ada ketakutan yang dari Tuhan, bukan dari diri Yosafat. Ketakutan akan Tuhan melanda semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Saudara tahu bahwa Yehuda adalah negeri yang kecil. Dari 12 suku Israel dipecah 2, yang 10 ada di utara dan yang 2 ada di selatan. Itulah kerajaan Yehuda, kerajaan yang kecil. Dan di sekeliling Yehuda ada kerajaan-kerajaan yang selalu mengancam keberadaan Yehuda. Tapi lihat ayat yang ke-10, saudara. Ada satu ketakutan yang dari Tuhan, bukan dari diri Yosafat. Dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani. Garis bawahi kata ini atau kalimat ini. Mereka tidak berani berperang melawan Yehuda atau melawan Yosafat. Saudara, kalau saya bertanya kepada Anda, apa yang mau Anda pilih? Anda menjadi orang yang selalu berusaha untuk menang, atau Anda menjadi orang yang ditakuti oleh lawan? Saya percaya kita memilih menjadi orang yang ditakuti oleh lawan, sehingga kita tidak perlu pusing, saudara, untuk kita memperkuat diri atau kita berusaha untuk menyerang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ditakuti oleh lawan, maka kita diam saja, saudara, dan lawan itu tidak akan maju menyerang kita. Saudara, hari ini saya ingin ingatkan kepada kita bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi ini sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang mengalami ketakutan menghadapi satu virus yang disebut corona atau COVID-19. Saudara yang kasih, dan mereka itu adalah termasuk kita, bangsa Indonesia, dan mungkin Anda yang sedang menonton firman Tuhan ini atau khotbah ini. Saudara yang kasih, saya mau ingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, atau gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan, bukan dengan gen ketakutan. Gereja Tuhan tidak memiliki gen ketakutan, tapi justru gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan menjadi satu lembaga,
menjadi satu organisme yang sesungguhnya ditakuti bahkan oleh kerajaan kegelapan. Mari kita membuka satu ayat dalam Matius pasal yang ke-16. Saudara, Matius pasal yang ke-16. Kita melihat ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain dikatakan alam maut tidak dapat menahannya. Jadi gereja Tuhan atau jemaat Tuhan dibangun oleh Kristus dengan satu gen yang luar biasa, yaitu gen itu adalah gen ditakuti oleh lawan. Kita adalah organisme, kita adalah pribadi-pribadi yang harusnya ditakuti oleh lawan, bukan takut kepada lawan. Kita harusnya bukan takut kepada COVID-19, tapi harusnya COVID-19 itu takut kepada Anda dan saya sebagai gereja Tuhan yang diciptakan secara khusus, dibentuk secara khusus. Saudara yang kekasih, ada sebuah kisah yang mungkin dapat memperjelas apa yang saya sampaikan hari ini. Adalah seekor anak beruang. Saudara, beruang itu adalah satu binatang yang ditakuti bahkan oleh manusia, bahkan oleh binatang-binatang hutan. Beruang itu begitu perkasa, beruang itu begitu ganas, beruang itu begitu kuat. Bahkan singa pun tidak berani melawan beruang, walaupun singa memiliki gelar raja hutan. Nah, satu kali saudara, ada seekor anak beruang. Jadi beruang tapi masih anak, masih kecil. Mungkin dia seperti Winnie the Pooh, dia lucu, dia menggemaskan. Nah, satu saat saudara, anak beruang ini dia berjalan-jalan dan dia tanpa dia sadar dia sudah jauh dari mamanya. Dan tiba-tiba dia berjumpa dengan seekor singa yang besar. Kita tahu singa itu pemakan apa saja yang dia bisa makan, saudara ya. Lalu beruang kecil ini mengalami ketakutan. Dia berdiam, dia tertegun, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Dia hanya ketakutan menghadapi singa itu yang semakin menggeram dan hendak memangsa anak beruang ini. Tetapi beruang itu tiba-tiba kaget karena melihat singa ini berubah mukanya. Singa yang tadinya begitu berani, tiba-tiba singa itu menjadi pucat, menjadi ciut, menjadi diam, dan sedikit demi sedikit singa itu mulai mundur. Beruang kecil ini tidak tahu apa yang terjadi. Beruang kecil ini berpikir bahwa mungkin singa itu takut dengan dia, padahal tidak, saudara. Beruang kecil ini tidak menyadari bahwa di belakang dia ternyata mamanya itu sudah ada. Mamanya itu sudah berdiri dan menunjukkan kekuatannya, sehingga singa yang sedang dihadapi oleh si beruang kecil itu pelan-pelan dia mundur dan akhirnya pergi. Saudara yang kasih, Anda mungkin tidak melihat dan Anda tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita orang percaya. Harusnya ketika kita sadar bahwa Tuhan itu ada di samping kita, kita tidak perlu takut kepada apapun, termasuk virus jenis apapun, saudara. Mungkin setelah COVID-19 ini akan muncul virus-virus yang baru yang kita belum tahu sekarang. Virus-virus model baru, mungkin COVID-20, mungkin COVID-21 dan seterusnya. Saudara, kalau Anda akan mengikuti rasa takutmu, sampai kapan Anda menderita rasa takut? Tapi percayalah hari ini, dengar kebenaran firman Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya dalam ayat yang ketiga tadi, Tuhan menegaskan dalam firman-Nya, Dia menyertai Yosafat. Sehingga akibatnya apa, saudara? Bukan hanya berkat yang dialami Yosafat, tapi ayat 10 dikatakan bahwa ketakutan yang daripada Tuhan melanda semua negeri-negeri di sekeliling Yehuda, dan Yosafat menjadi raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Saudara, kalau Anda percaya bahwa hari ini Tuhan menyertaimu, maka engkau tidak perlu takut. Justru virus itu harusnya takut kepada Anda. Saudara, saya tadi katakan di awal dari khotbah saya bahwa arti nama Yosafat artinya Tuhan menghakimi.
Saudaraku, kita ada di akhir zaman, dan kita tahu dari Alkitab, terutama kitab Yoel, pada menjelang hari Tuhan atau pada hari Tuhan akan ada penghakiman bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan menghakimi seluruh bangsa di muka bumi ini, dan Dia akan menghakimi itu di lembah Yosafat. Hari-hari ini kita melihat bahwa Tuhan sedang menghakimi bangsa-bangsa. Seluruh bangsa sedang dihakimi oleh Tuhan. Dan kondisi yang ada sekarang bagaikan lembah Yosafat. Kita sedang ada seperti di lembah Yosafat. Termasuk bangsa Indonesia sedang dihakimi oleh Tuhan. Tapi Anda harus percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membedakan Anda dari orang-orang yang lain. Sebab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa kita itu bangsa pilihan Tuhan. Kita bangsa yang khusus. Secara nationality kita adalah bangsa Indonesia. Itu yes, pasportmu pasport Indonesia, KTP-mu KTP Indonesia. Tapi percaya saudara, kita sesungguhnya memiliki dua kewarganegaraan. Kita adalah bangsa Indonesia, tapi kita juga adalah warga negara kerajaan sorga. Kita bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikawal oleh Tuhan. Sebab itu tidak perlu takut. Dan Yosafat telah membuktikan kalau kita mencari Tuhan, maka kita justru ditakuti oleh Tuhan. Tapi sehebat-hebatnya orang, saudara, Yosafat adalah manusia juga. Itu sebabnya kita mau melihat sisi buruk atau sisi lain daripada Yosafat. Saudaraku, tadi kita di 2 Tawarik pasal 17, dan mari kita melihat di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Yosafat yang tadinya orang yang ditakuti, di pasal 20 ternyata dia berubah menjadi orang yang takut. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dituliskan demikian: Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Saudara, Yosafat mengapa menjadi takut? Tadinya dia ditakuti, sekarang dia menjadi takut. Tentu ada sebabnya. Saudara, sebabnya ada di pasal yang ke-18. Mari buka Alkitabmu di pasal yang ke-18. Ayat yang pertama, Anda akan menemukan apa penyebab Yosafat menjadi takut. Ayat 18, pasal 18 ayat yang pertama berbunyi demikian: ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Saudara yang kasih, Yosafat yang tadinya ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda, waktu dia menjadi kaya dan terhormat, dia lupa bahwa dia harus menjaga hidupnya. Kemudian apa yang dia lakukan, saudara? Dia berbesan dengan Ahab. Anda tahu kata besan? Artinya anaknya menikah dengan anak dari Ahab. Dia bersekutu dengan Ahab. Siapakah Ahab? Ahab adalah raja kerajaan Israel yang ada di utara. Masa pemerintahan Ahab dan Yosafat adalah sama. Mereka ada di masa yang sama. Yang sangat disesalkan adalah saat itu Yosafat kemudian membangun sebuah hubungan yang sangat dekat dengan kerajaan utara yang dipimpin oleh Ahab, dengan menikahkan putranya dengan putri dari Ahab. Ini sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Sebab Ahab adalah raja yang sangat tidak hormat kepada Tuhan. Ahab raja yang menduakan Tuhan. Ahab dan istrinya Isabel adalah raja Israel yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan Yosafat membangun persahabatan, bahkan persekutuan yang kuat dengan Ahab. Dan ini tidak baik sesungguhnya bagi kerohanian Yosafat. Mengapa Yosafat melakukan ini? Mungkin saja supaya dia aman. Karena kalau ada pernikahan antara dua negara, putra mahkota dengan putri dari sebuah negara,
maka dua kerajaan itu akan bersahabat dan tentu akan aman. Tapi ini pemikiran Yosafat. Pemikiran Yosafat bukanlah pemikiran Tuhan. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Yosafat ketika dia berbesan dengan Ahab, maka dia turun roh baginya, sehingga dia menjadi orang yang kemudian bisa dilanda ketakutan. Saudara yang kasih, mengapa Yosafat takut? Karena dia tidak lagi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dari pasal 20 ayat yang ke-3 tadi, ketika Yosafat dilanda oleh ketakutan, dia ingat bagaimana supaya saya lepas dari rasa takut. Dia ingat bahwa dia harus mencari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ditambahkan dia berpuasa. Saudara yang kasih, hari ini ada pesan Tuhan secara khusus untuk kita orang percaya. Jika di waktu-waktu yang selama ini kita sudah mulai kendur mencari Tuhan, maka inilah saat yang tepat untuk kita mencari Tuhan kembali, supaya engkau tidak menjadi orang yang takut. Kita tidak perlu takut oleh apapun. Kita tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi, karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita, siapa yang ada di samping Anda dan saya, siapa yang ada di belakang kita, siapa yang beserta dengan kita. Dialah Immanuel, dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita. Dia berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu sebabnya engkau tidak perlu takut. Jika engkau hari ini merasa takut, carilah Tuhan kembali, carilah wajah Tuhan, dan engkau bisa juga berpuasa supaya Tuhan meneguhkan iman. Hari ini saudara, firman Tuhan kiranya menguatkan kita di saat-saat yang sulit ini. Yang paling baik untuk kita lakukan adalah cari Tuhan, cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di masa-masa seperti ini. Dekati Tuhan, nempel terus dengan Tuhan, bersandar dengan Tuhan, yakin kepada kebenaran firman-Nya, yakin kepada janji-janji Tuhan. Saya percaya engkau akan seperti Yosafat yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan meneguhkan kita, dan kita kembali dibangkitkan iman kita. Tidak perlu takut saudara, justru Anda adalah orang-orang yang ditakuti. Bahkan kerajaan, pintu neraka tidak dapat menahan gereja Tuhan. Bergerak terus, maju terus, Tuhan beserta dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar dari seorang yang bernama Yosafat, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, orang yang diangkat hidupnya karena satu hal, dia menjadi pencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Sejak awal dia memerintah, dia mencari Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin mengkomitkan kembali hidup kami. Kami ingin mencari Tuhan. Kami menjadi orang yang mencari Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebebasan, kami hidup dalam kemerdekaan dari rasa takut, dan kami tidak perlu takut pada apapun. Kami hanya perlu takut kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan menjaga kami. Hamba berdoa Tuhan pada hari ini, dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah-rumah mereka masing-masing, atau mungkin dalam perjalanan mereka menonton video ini, Tuhan kiranya menyertai mereka. Tuhan membungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan, penyakit, virus, corona tidak dapat menembus hidup mereka, sebab Tuhan beserta dengan mereka. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut pada apapun. Kami hanya perlu takut kepada Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak dapat beribadah di gereja, mereka bersekutu di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, supaya setiap kepala-kepala keluarga mereka menjadi imam di rumah mereka masing-masing, dan mereka beribadah Tuhan. Mereka menyenangkan hari Tuhan. Mereka mengkuduskan hari Sabat. Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka dibangkitkan iman mereka. Sekali lagi Tuhan, berkati mereka, berkati hari ini, dan berkati hari besok Tuhan, di mana kami masih berjuang menghadapi COVID-19, dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan survive, Indonesia akan menang, Indonesia
akan bebas dari COVID-19 dan kami kembali pada kehidupan kami yang normal. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan hamba akan melepaskan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aku menyerahkan Kau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangun-Mu dan memberikan kepadamu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat ini. Jadilah saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus sampai raka fajar hari Maranatha. Ia datang 2 kali menjemput kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.